Oke, mungkin Ibu akan panggil satu-satu dulu ya. Isra Raihana, hadir Bu. Novia, hadir Bu. Ika Kuswanti, hadir Bu. Kevin mana nih? Gak ada kabar Bu. Gak ada kabar? Iya. Gak ada kabarnya Bu. Nanti kalau ketemu sama Kevin bilang ya kenapa gak hadir sekarang. Oke? Oke Bu. Oke. Hari ini kita akan membahas materi lanjutan yang kemarin. Yang kemarin itu sifat sekarang ada sifat terpuji. Anak-anak tahu nggak apa itu sifat terpuji? Sifat yang baik. Contohnya apa aja tuh misalnya sifat terpuji? Jujur, apa lagi? Ikhlas Bu. Nah itu semua termasuk dalam akhlak terpuji ya. Oke, di sini Bu akan menampilkan slide agar anak-anak bisa membaca. Apa ini? Ayo baca bersama-sama. Ayo menjadi anak muslim yang mulia. Akhlak terpuji adalah kunci kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Oke. Nah, kita di sini akan membahas 6 materi dari akhlak terpuji, yaitu yang pertama ikhtiar. Nah, anak-anak, ikhtiar itu adalah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapai cita-cita yang kita inginkan. Nah, misalnya nih, Novia mau cita-citanya mau jadi apa? Menjadi dokter. Menjadi dokter. Nah, untuk cita-cita itu dapat tercapai oleh Novia harus gimana belajar dengan sungguh-sungguh, yang rajin agar pintar. Yang kedua berlatih dengan keras. Dan yang ketiga tidak ada menyerah. Ini termasuk dalam salah satu sifat terpuji. Yang kedua bertawakal. Oke, berserah diri. Atau misalnya nih, Novia tadi kan mau cita-citanya jadi dokter. Nah, jadi setelah Novia berusaha, sudah berikhtiar, berarti setelah itu Novia serahkan hasilnya kepada Allah. Yang dimana kita menyerahkan hasil akhir kepada Allah, yaitu tawakal, membuat hati kita lebih tenang karena kita yakin Allah itu akan memberikan yang terbaik. Oke. Yang ketiga, syukur. Ini adalah bersyukur. Yang pertama, bagaimana cara sifat kita untuk bersyukur? Yang pertama, mengucapkan alhamdulillah. Ucapkan alhamdulillah, mensyukuri nikmat Allah dengan lisan dan hati. Yang kedua, dengan cara apa? Berbagi rezeki. Berbagi rezeki yaitu menggunakan nikmat Allah untuk membantu sesama. Yang ketiga, dengan apa? Menjaga nikmat, yaitu dengan menjaga kesehatan dan membuang makanan kita. Nah, ini adalah salah satu contoh ketika kita bisa bersyukur kepada anak-anak ibu yang makannya masih bersisa. Nah, kita harus bersyukur apa yang diberikan oleh Allah. Jangan membuang makanan kita. Yang keempat yaitu ada sabar. Sabar itu apa? Tidak ibu, tidak marah-marah. Oke, sabar itu indah, yaitu yang dimana sabar menahan diri dari marah atau mengeluh saat tertimpa kesulitan. Yang dimana sabar itu
Novia. Berikan satu contohnya. Misalnya mungkin Hana maafin aja lah Bu, biar dia bisa berubah. Itu juga salah satu contoh dari tetapi Hana harus juga menjelaskan ke Novia tidak boleh seperti itu, tidak boleh mengejek. Nah, dan yang kelima ada kona'ah. Kona'ah itu apa? Merasa cukup. Merasa cukup. Oke, cukup yang di sini yaitu artinya tidak seragam. Di mana kona'ah adalah merasa puas dan cukup dengan apa yang telah diberikan oleh Allah. Nah, anak yang kona'ah itu tidak akan merasa iri dengan mainan milik teman yang lebih bagus atau mungkin contoh yang lain. Jadi saat kita mau sukses menjadi anak yang muslim, anak yang baik, anak yang dikira mempunyai akhlak budi, kita harus apa yang pertama? Ikhtiar. Ikhtiar itu apa? Berusaha. Setelah kita berikhtiar, yang kedua tawakal. Tawakal itu apa? Oke, setelah kita bertawakal, selanjutnya hasil yang diberikan oleh Allah. Yang keempat, syukur dan sabar. Di mana syukur itu kita mengucapkan terima kasih dan kuat dalam menahan kesabaran. Dan yang ketiga, yang kelima, kona'ah. Oke, hati dan tenang. Mungkin sepertinya anak-anak ibu sedang ngantuk ya. Coba kita stretching dulu ya. Oke, kita masuk ke stretching. Semuanya berdiri. Ya anak-anak, nanti tidurkan ibu ya. Ya. Terus, pindah bos. Tangan diputar-putar. Tangan diputar-putar. Peganglah bahu. Tangan diputar-putar. Peganglah lutut. Goyang-goyang, goyang-goyang, goyang-goyang. Diputar-putar, bertepuk tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, goyang-goyang, goyang-goyang. Nah, semuanya kembali ke tempat duduk masing-masing ya. Nah, jadi dari materi yang telah Ibu sampaikan, mengapa sih Ibu harus punya sifat akhlak terpuji ini? Yang pertama, agar kita itu disayang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Yang kedua, punya rendah hati. Yang ketiga, hidup terasa lebih tenang dan tidak mudah stres. Dan yang terakhir, menjadi pribadi yang sukses dan mandiri. Nah, jadi kita harus menerapkan ini dalam kehidupan sehari-hari.
bagaimana kita menerapkan agar menjadi sabar ketika teman misalnya diejek sama teman dan yang lainnya. Oke, pertama itu kita harus tanamkan dulu kepada diri kita sendiri. Mungkin diejek teman itu berarti dia iri kepada kita lebih bagus dari dia, kita lebih hebat dari dia, makanya dia ngejek kita seolah-olah kita yang buruk. Boleh nggak kita balas ejekannya itu? Ya Bu, ejekannya itu boleh dibalas ketika memang sudah tidak sudah di luar batas, dan itu bukan kita ngejek balik, tapi kita ngadu dulu kalau di sekolah ngadu ke guru atau ke BK. Kalau di rumah berarti kita ngadu ke orang tua terlebih dahulu. Ini misalnya Novia diejek sama Titi nih, Novia ngadu ke Novia. Dia sering ngejek aku, Bu. Contohnya dia ngejek aku, Bu. Nggak boleh gitu Novia. Nah jadi Novia Titi berarti harus bilang dulu ke orang tua atau ke guru, Ibu Novia selalu ngejek gitu, dan Novia nggak boleh kayak gitu lagi, harus berubah sifatnya. Oke, mungkin ada yang lagi yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Oke, udah paham. Jadi hasil dari materi kita hari ini, anak-anak harus menerapkan bentuk akhlak terpuji ada 5, yaitu ikhtiar, tawakal, syukur, sabar, dan qanaah. Oke, mungkin hanya itu pembahasan kita pada hari ini ya. Di sini Ibu akan memberikan, mungkin Ibu akan bertanya dulu, mungkin masing-masing satu memberikan contoh lah akhlak terpuji yang sudah dilakukan hari ini, misalnya sabar atau syukur atau tawakal, berikhtiar. Mulai dari Isra dulu. Hana, kepada Hana dipersilakan Nak. Contoh syukur, Bu, mengucapkan alhamdulillah karena masih diberikan kesehatan hari ini, Bu. Masya Allah, bagus. Masya Allah. Yang kedua Novia, apa yang sudah dilakukan akhlak terpujinya hari ini? Ikhtiar, Bu, berusaha itu menuntut ilmu pada pagi hari ini. Oke, yang terakhir, Spoken, Bu. aduh, sampai di mana ini? Berbicara yang baik-baik lagi, Bu, nggak suka marah-marah karena yang seringkali ngejek aku, Bu. Jadi sekarang ini harus berbuat baik lagi. Sabar. Saya udah banyak sabar, Bu, sama dia. Oke, baik. Itu yang anak-anak sebutkan tadi adalah salah satu contoh dari akhlak terpuji. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Oke, di sini Ibu akan memberikan tugas harian ya untuk dikumpulkan besok. Jadi tugasnya itu bersifat pribadi, yang dimana sifat pribadi ini anak-anak harus mencatat salah satu contoh perilaku nanti di dalam kertas. Minggu depan kumpulkan ke Ibu ya. Ya, Bu. Bilang ke teman-teman yang tidak hadir. Baik. Oke, mungkin hanya ini penyampaian dari materi Ibu. Ibu tutup dengan membaca wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.